Nah, kalau kita ngomongin smartphone di kelas harga 3 jutaan itu pilihannya banyak banget, dan di video ini kita bakal cari tahu ya, apa sih yang sebenarnya diunggulkan Vivo di smartphone terbarunya Vivo Y33s, dan apa sih yang kira-kira bisa jadi alasan untuk lebih memilih smartphone ini dibandingkan dengan smartphone lain di kelas harga yang sama. Balik lagi sama gue Febian dari channel Kepoin Tekno, dan hal pertama yang diunggulkan di Vivo Y33s adalah kapasitas RAM yang besar, 8GB plus 4GB extended RAM. Jadi bisa dibilang ada 12GB space memory ya yang tersedia di smartphone ini, dengan 4GB-nya merupakan extended RAM yang diambilkan dari ROM ya buat ngeboost performanya. Dan dari sepanjang yang gue coba sih ini works ya, karena semingguan pakai smartphone ini, buka apps dan juga pindah-pindah antar aplikasi sangat responsif, nggak ada lag yang kerasa guys, termasuk waktu gue pakai buat multitasking. Dan Vivo sendiri juga bilang kalau ini safe ya, jadi nggak bakal bikin ROM smartphone cepet rusak atau juga semacamnya. Jadi sangat ngebantu lah ya kalau kita butuh RAM ekstra, baik waktu dipakai harian ataupun juga gaming guys. Dan performa gamingnya sih udah memuaskan, dia pakai chipset MediaTek Helio G80 Gaming, dan buat Call of Duty Mobile ini lancar banget ya, main di setting maksimal yang bisa dia handle, yaitu di setting grafis medium dan frame rate-nya high. Di setting ini tampilannya udah mantep banget ya, dan gameplaynya juga sangat mulus, apalagi ada teknologi Hyper Engine pada chipset ini yang bisa membuat manajemen CPU, GPU, dan memori lebih maksimal. Kalau buat Mobile Legends maksimal kita bisa main di setting grafis high dengan HFR mode on, dan di setting ini juga lancar banget ya experience-nya, gameplaynya juga mulus, dan tampilan grafisnya udah bagus banget. Buat main PUBG masih oke, jadi setting maksimalnya bisa kita atur sampai di setting grafis HD dengan frame rate high, tetapi untuk gameplay dia baru lancar di setting grafis balance dengan frame rate medium. Jadi secara performa ini udah lancar banget ya, baik di penggunaan harian atau juga casual gaming, apalagi storage-nya ini 128GB masih bisa di-expand lagi sampai 1TB lewat dedicated micro SD slot. Jadi meskipun ROM-nya diambil 4GB untuk extended RAM, ini nggak gitu jadi masalah. Nah, hal kedua yang diunggulkan Vivo ya di smartphone ini adalah kamera, yang kalau di belakang ini kombinasi dari 3 kamera, yaitu 50MP night kamera, 2MP super bokeh kamera, dan 2MP super makro kamera. Dan berikut ini guys, gua tampilin ya hasil jepretan 50MP night kamera yang merupakan kamera utama di smartphone ini. Dan seperti yang kalian lihat hasilnya ya, ini tajam dengan dynamic range yang luas, detailnya juga oke. Kalau kita zoom ini masih kelihatan ya untuk beberapa detailnya, dan untuk foto yang banyak backlightnya kayak foto langit ini, itu hasilnya juga jadi better karena ada fitur Super HDR. Kalau untuk foto yang objeknya orang, ini fokusnya juga cepet guys, karena pakai eye autofocus ya, yang terus nge-track fokusnya ke mata. Jadi kalau misalkan kita lagi foto sambil pakai masker, itu fokusnya ternyata masih bisa tetap dapat. Dan ini juga bisa jadi salah satu alasan ya untuk beli smartphone ini. Dan untuk di malam hari hasilnya kayak gini, ini udah oke ya menurut gua untuk performa low light-nya, dan udah ada fitur Super Night Mode juga yang ngebantu ngurangin noise ya, dan ngebuat foto malam ini sedikit lebih terang. Dan berikut ini hasil rekaman videonya. Hasil rekamannya ini udah stabil ya, karena ada fitur Ultra Stable Video di smartphone ini yang merupakan eye stabilization. Dan ini juga jadi hal ketiga yang diunggulkan di Vivo Y33s, dan kalian bisa lihat sampel videonya di layar guys. Dan ini hasil jepretan 2MP super bokeh kameranya. Dari beberapa sampel yang gua ambil, ini hasilnya udah cukup akurat ya, pemilihan background dan juga objeknya. Dan di sini kita bisa atur tingkat bokehnya baik sebelum foto diambil ataupun sesudah foto diambil. Dan di malam hari hasil foto bokehnya juga udah cukup bagus. Dan kalau untuk hasil jepretan 2MP super makro kameranya, kalian bisa cek di layar. Dengan ini kita bisa ambil foto dalam jarak yang cukup dekat ya, sekitar 4cm. Kayak misalnya kita pengen ambil foto bunga atau juga serangga atau objek kecil lainnya, itu bisa guys. Dan untuk ukuran kamera dengan sensor 2MP hasilnya udah cukup bagus. Selanjutnya hal keenam ya yang diunggulkan di Vivo Y33s, ini adalah 16MP Super Night Selfie kameranya. Jadi kita bakal lihat gimana hasil jepretan selfie kameranya, dan ini hasil foto selfie yang gue ambil di siang hari. Ini udah clear ya untuk hasilnya, dan kita juga bisa ambil foto bokeh di kamera depan ini guys, dengan hasil yang bisa kalian lihat di layar. Dan untuk selfie di malam hari ada fitur Super Night Selfie yang ngebantu yang ngurangin noise, tetapi yang gue suka sih ada selfie soft light band. Ini ngasih extra lighting ke wajah ya waktu kita ambil foto malam, dan ini ngebantu banget sih ya untuk dapetin foto dengan wajah yang tetap terang di malam hari. Trendy slim design juga jadi hal yang diunggulkan Vivo ya di seri Y33s ini, dan kalau kita lihat realnya untuk ukuran smartphone dengan baterai berkapasitas besar sih, desainnya emang udah compact ya, dengan ketebalan 8mm dan berat 182 gram aja. Yang bikin HP ini terlihat mewah sebenarnya ada di cover belakangnya guys. Dan untuk varian yang mirror black ini, itu bagian belakangnya kayak kaca guys. Jadi dia polos ya, dan juga reflektif tuh ya, kalian bisa lihat dia kayak kaca banget. Terus modul kameranya kotak tipis dengan
dengan desain dual touch step yang punya list silver ya di sisi-sisinya. Nah, untuk framenya ini pakai 2.5D flat frame kayak gini, dan di frame sebelah kanan ini ada ultra fast side fingerprint yang kecepatan scan sidik jarinya udah cepet banget ya, sampai nyaris instan. Terus untuk layar, smartphone ini pakai layar 6,58 inch ultra all screen dengan resolusi Full HD Plus dan udah P3 Color Game Mode. Tampilannya tajam ya dengan warna vibran, udah oke banget ya kalau buat nonton atau juga buat harian, dan ukurannya juga luas ya buat main game. Dan selain hal-hal ini, baterai juga jadi hal yang diunggulkan ya di Vivo Y33s ini karena kapasitasnya besar dengan 5000 mAh yang support 18 watt fast charge. Kapasitas ini udah cukup ya untuk dipakai seharian tanpa charging, dan secara software pun ada beberapa fitur optimasi yang bikin baterainya lebih awet, termasuk juga Vivo Energy Guardian yang bikin penggunaan baterai jadi lebih efisien. Dan hal terakhir yang jadi unggulan di smartphone ini adalah platformnya yang menggunakan Fantouch OS 11.1 yang berbasis Android 11. Dan ini platform yang punya user experience simple ya sebenarnya, tetapi dengan beberapa penambahan fitur useful yang menarik. Misalnya kalau kita swipe ke kanan, ini bakal nampilin Google Feed yang berisi berita ya sesuai dengan interest kita. Tetapi di sini ada tombol untuk pindah cepat ke Jovi Home yang berisi berbagai widget useful, kayak misalkan ada digital wellbeing biar kita tahu screen time dan yang lainnya. Terus kemudian fitur buat ngingetin minum, olahraga, sampai yang bikin relax ya kayak emotional well-being juga ada. Terus di album juga ditambahkan fitur foto editor profesional ya, dari nambahin beauty sampai ngilangin objek yang nggak kita pengen itu ada guys. Terus ada fitur optimasi gaming dari esports mode sampai 4D game vibration juga ada. Dan buat gaming ini juga ada fitur multi turbo 5.0 yang bisa memaksimalkan performa smartphone ya saat bermain game. Dan gak lupa juga di Vivo Y33s ini ada cooling system yang bisa mencegah smartphone ini dari overheat ya, dan ini bisa berguna kalau kita pakai buat main game dalam waktu lama, jadi smartphone-nya nggak gampang panas. Jadi meskipun simple, tetapi secara fitur ada banyak banget yang bisa kalian explore ya di Fantouch OS 11.1 ini. Jadi itu guys ya, 10 hal yang jadi keunggulan dari Vivo Y33s yang beberapa diantaranya mungkin bisa jadi alasan untuk lebih memilih smartphone ini dan juga membeli smartphone ini ya dibandingkan dengan smartphone lain yang di harga sama. Dan kalau gue pribadi suka banget sama desain cover belakangnya. Menurut gue ini mewah ya untuk HP di harga 3 jutaan. Terus dia juga compact ya, dan punya kamera yang oke, serta baterainya ini juga awet guys. Dan gimana menurut kalian? Kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Dan untuk saat ini Vivo Y33s ini udah tersedia ya di seluruh e-commerce dan juga gerai smartphone kesayangan kalian dengan harga resmi 3.399.000. Dan untuk link serta info lebih lanjut kalian bisa cek aja di deskripsi video ini. Gue Febian pamit dulu guys. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.